Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil mukhliq wal khatim lima sabaq. Asil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Kita hormati bersama punya yatim Munawarah Ustaz keluarga Kiai Ihsan, Kiai Haji Rifai dan para kiai serta bunyai dan perhatian hadirat, khususnya para khatimin dan khatimat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, kita hidup di zaman akhir, zaman yang modern, tentu ada konsekuensi-konsekuensi, ada resikonya. Tiap-tiap kemajuan pasti ada resikonya, tiap-tiap zaman maju pasti ada resikonya. Sekarang di bulan pesantren, pergaulan bebas merajalela. Minuman keras juga demikian. Narkoba juga demikian. Anak berani kepada orang tua, bangkang kepada orang tua, banyak terjadi. Maka bagi orang tua ini supaya memberikan solusi atau mencari solusi supaya anak-anaknya minas sholihin wa sholihat. Allahumma rzuqna as-sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Dan sebuah syair, ni'amullahi alal ibadi kathiratun wa ajalluha najabatul awladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak sekali. Ada kalanya nikmat az-zahirah, namun ada nikmat yang batinah. Dan nikmat yang agung adalah orang yang diberi oleh Allah anak yang sholihin wa sholihat. Ini nikmat yang agung. Walaupun orang secara ekonomi mapan, walaupun orang secara jabatan mapan, namun bila mana anaknya nakal, na'udzubillah min dzalik, maka orang tua akan susah. Orang tua tidak bisa tidur. Mungkin apa buatan Bu? Apa yang dilakukan oleh orang tua baik pesantren atau ekonomi atau hal-hal yang lain, ini yang meneruskan adalah anaknya, mau tidak mau yang meneruskan anaknya.
Dan bila mana orang meninggal dunia, maka secara otomatis apa yang dimiliki oleh orang tua ini pindah kepada anaknya, mau tidak mau. Maka bila mana orang tidak mempunyai anak yang soleh, apa yang dirintis oleh orang tua, baik finansial atau ekonomi atau pesantren, bila mana orang tua tidak mempunyai anak yang soleh, maka akan berantakan, dibuat poya-poya. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya ini banyak sekali, namun nikmat yang agung, orang oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Maka supaya para bapak, para ibu di zaman akhir ini perhatian terhadap pendidikan anaknya. Tidak ada gunanya orang mempunyai anak yang tidak soleh dan tidak solihah, tidak ada gunanya. Orang tua tidak dapat pahala. Berbeda dengan orang mempunyai anak yang soleh, waladin solihin yad'ulah, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini merupakan janji Allah dilibatkan ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw waladin sholihin yaqullah, kata Imam Nawawi, au di sini bimakna wawi. Aw shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yaqullah. Bila mana orang itu meninggal dunia, maka segala amal ini putus kecuali 3, yaitu orang yang mempunyai shadaqatin jariyah, bangun pondok, bangun masjid, atau jalan, atau jembatan, atau ngebor sumur, atau wakaf kitab, atau wakaf Al-Quran. Maka rugi bila mana orang bekerja, orang usaha, bila mana tidak mempunyai, tidak melakukan amal jariyah, tidak melakukan sedekah jariyah, maka dia akan rugi. Berarti dia mengenakkan orang lain, mengenakkan orang lain. Maaf, kadang-kadang ada seorang pengusaha sukses terus meninggal dunia. Laki-laki meninggal dunia terus meninggalkan janda cantik kaya, kira-kira payu apa tidak, Pak? Terus siapa yang menikmati suami baru? Terus misalkan seorang kaya, orang kaya mempunyai anak perempuan, terus mempunyai menantu, terus anaknya perempuan meninggal dunia, terus yang menikmati orang lain, menantunya. Kalau menantunya nikah dengan orang lain lagi, maka yang menikmati orang lain. Maka rugi bila mana orang bekerja, orang usaha, bila mana tidak mempunyai shadaqatin jariyah, ini berarti mengenakkan orang lain dan dirinya tidak dapat apa-apa.
Nah, hakikatnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu harta yang dibuat amal kebaikan, sedekah atau sedekah jariah. Ini hakikatnya. Banyak orang kaya namun tidak mempunyai sedekah jariah, maka orang yang demikian di akhirat yaitu orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang merugi. Kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Apakah ilmu pertanian atau ilmu kedokteran? Ilmu itu dibagi menjadi dua. Satu ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain. Misalkan saja dia bisa wudhu, bisa menyucikan najis, bisa sholat dan mengerti perkara yang membatalkan wudhu, mengerti cara-cara sholat dan mengerti apa yang membatalkan sholat. Bagi orang perempuan wajib mengerti tentang ilmu haid. Ini fardul ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu oleh Allah sangat difardukan bagi tiap orang Islam awal muslimat. Ini ulama-ulama berpendapat bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari itu yang fardul ain ini di antara ilmu fikih, ilmu tauhid, ini hanya berkisar pada ilmu agama yang ada hubungannya dengan agama. Kedua yaitu ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang untuk kemaslahatan orang banyak. Misalkan ilmu kedokteran, coba kalau tidak ada dokter, orang sakit maka akan timpang, kehidupan akan timpang. Di fardul kifayah. Di suatu kampung bila mana tidak ada orang yang menjadi dokter, maka daerah tersebut akan berdosa semuanya. Ilmu pertanian ini fardul kifayah. Namun ada yang mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ay ilmul hal, dengan arti kalau orang itu umroh wajib mengerti tentang ilmu umroh. Kalau orang itu haji dia wajib mengerti ilmu haji supaya hajinya benar, supaya umrohnya benar. Kalau orang itu berdagang maka dia wajib mengerti ilmu dagang supaya dia tidak jatuh di riba, supaya dia menjadi pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu besok oleh Allah dikumpulkan beserta para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sebab pedagang yang jujur itu kan langka. Orang pembisnis yang jujur kan langka, sedikit. Namun tertibnya orang yang menggeluti fardul kifayah, mencari ilmu yang hukumnya fardul kifayah, ini tertibnya harus menggugurkan ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain. Nanti afdal istighal bifardil kifayah tahfizul Quran, dan sebaik-baiknya orang yang menggeluti ilmu yang dipelajari hukumnya fardul kifayah yaitu menghafalkan Al-Quran. Namun tertibnya orang yang menggeluti ilmu yang dipelajari hukumnya fardul kifayah, tertibnya dia harus menggugurkan fardul ain
sudah mengerti fasolatan, misalkan ngerti najis, ngerti cara menyucikan najis, sholatnya benar, tertibnya demikian. Kalau tidak, dia berdosa. Ketika adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh, yad'ulah di sini yaitu dilhasi supaya anak selalu atau perhatian supaya anak mendoakan kepada kedua orang tua. Kulatal anis kurli wali walidek, supaya orang bersyukur kepada Allah, setelah itu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dan bersyukur kepada kedua orang tua itu berbuat baik kepada orang tua, ngabakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang tua, mendoakan kepada orang tua. Dan orang yang mempunyai waladin sholihin yad'ulah, anak sholat, anak ngaji, maka orang tua dapat pahala. Maka rugi bila mana orang tidak mempunyai waladin sholihin yad'ulah. Na'udzubillah min dzalik. Coba seorang ibu hamalat kurhan ala kurhin, ketika hamil ibu itu masakot, rekoso, apalagi kalau sudah dapat 8 bulan tidur murab tidak bisa. Ketika melahirkan ini resikonya nyawa, tidak main-main. Seorang ibu itu bila mana melahirkan ini resikonya nyawa. Coba ibu ketika hamil ini kan berat ya. Coba bapak-bapak misalkan saja membawa barang hanya 1 kilo saja di perut ya, beras dibelebet 1 kilo saja, kira-kira betah apa tidak? Siang malam dibebani 1 kilo beras. Namun ibu ketika hamil anak sekitar umur bobot 3 kilo ya, ibu betah. Memang rahim itu kuat ya, rahim itu kuat. Rahim itu melindungi bayi, itu sangat kuat. Ketika ibu nyusui pun ini berat. Coba kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Misalkan saja anak jam 1 malam nangis, ibu bangun menyusui, kadang mengganti popok, ini kan masakot, ini rekoso, tidak main-main. Bahkan seorang ibu itu seolah mengatakan daripada anaknya sakit, saya saja yang sakit. Bahkan tidak demikian. Tidak hanya demikian saja, seorang ibu itu kadang terjadi daripada anaknya mati, saya saja yang mati. Inggih napa mboten Bu? Sampai demikian ibu kasih sayang terhadap anaknya. Dan di mana orang-orang sukses, disitulah rahasianya adalah ibu yang solihah. Di mana orang-orang sukses itu rasanya ada ibu yang solihah. Di mana suami yang sukses, disitulah ada istri yang solihah. Maka rahasianya fa'alaikum bidzatiddin, bagi suami
Ini supaya mencari istri yang dipandang adalah agamanya, kesolehannya. Coba seorang istri yang solihah, ini terjadi, suaminya sakit dia setia. Coba kalau tidak solihah, kan bisa lari. Dan seorang istri itu diumpamakan lahan fa'tu harsakum anna syi'tum. Seorang perempuan itu dilaksanakan ladang. Ladang atau sawah itu bila mana subur baik, maka dikasih biji, ini cukurnya akan baik. Dengan arti seorang wanita yang solihah ini berpotensi akan melahirkan anak-anak yang solihin wa solihah. Maaf, misalkan saja, walaupun bapaknya kurang soleh, namun bila mana ibunya solihah, ini bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solihah. Namun sebaliknya, kalau ibunya tidak solihah, walaupun bapaknya solihah, suaminya solihah, suaminya soleh, ini sulit diharapkan anaknya minas solihin wa solihah. Coba hubungannya ibu yang solihah ketika menyusui, ini makannya hati-hati, makan barang halal, makanan yang halal, perbuatannya fi taatillah, ini akan mempengaruhi ketika hamil. Seorang ibu yang soleh ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Quran, ini akan mempengaruhi terhadap anaknya. Maka tidak aneh seorang ibu yang ahli baca Al-Quran, ini anaknya biasanya pandai baca Al-Quran. Seorang ibu yang ahli nyanyi, ini biasanya anaknya pintar nyanyi. Maka tidak aneh anaknya artis jadi artis. Anaknya bunyai jadi nyanyi, jadi bunyai. Seorang ibu yang ketika hamil pandai main HP, nanti anaknya pintar main HP. Sekarang kan repot ya. Kita dengan HP itu sulit menghindari. Padahal pengaruh HP itu segi kesehatan buruk, segi mata buruk, segi pengaruh juga buruk. Lah kita orang tua itu dengan anaknya ini melarang main HP, orang tua tidak berani. Sebab orang tua itu kadang-kadang kan repot ya, dengan anaknya kan kalah ya. Kalau dia ngambek kan, ngamuk kan ibu kalah, menyerah. Dan yang berani melarang jangan main HP, jangan bawa HP, ini hanya pesantren. Maka solusinya, orang bila mana berharap anaknya minas solihin wa solihat, maka solusinya harus dengan pesantren. Di pesantren mempelajari ilmu, dan ilmu yang dipelajari di pesantren ini ilmu yang mampu menjadikan orang yang mempunyai ilmu atau santri ini minas solihin wa solihat. Jadi memodali anak, membekali anak yang paling, kata orang Jawa, murah dan meriah ini pesantren. Kita oleh Allah disuruh berbekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti buah takwa banyak sekali. Dan antara buah takwa
Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian mungguh Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi ukuran ketakwaan seseorang ini takwanya. Kemuliaan seseorang ini adalah takwanya. Bukan nasab, bukan jabatan, namun takwanya. Dan buah takwa pula Al-Quran hudan lil muttaqin. Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, supaya kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa maka oleh Allah akan dimudahkan mendapatkan ilmu. Dan buah takwa pula qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa maka oleh Allah akan diberi kemudahan-kemudahan bila mana punya masalah. Ada solusi yang terbaik. Bisa sekarang ada win-win solution. Itu orang yang takwa. Coba santri ya, diangan-angan. Santri itu ketika selesai mondok ya, masalah jodoh baik laki-laki atau perempuan itu jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak ada ceritanya santri itu akan nikah cari-cari pacaran, kan tidak ada ya. Kecuali santri yang nakal saja. Kan tidak ada santri itu pasang biro jodoh ya. Kalau sudah waktunya jodoh, jodoh datang sendiri. Terus yang aneh ya, santri itu jodohnya orang-orang baik. Ini janji Allah. At-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Kalau santri wanita itu baik solihah, maka suaminya orang soleh. At-thayyibatu lit-thayyibin. Kalau santri laki-laki itu soleh, ini biasanya istrinya juga wanita solihah, kecuali yang kecelakaannya. Kecelakaan itu misalkan dapat di pinggir jalan, itu umumnya demikian. Coba santri ya, ketika habis mondok ini kan tidak ribet mencari pekerjaan. Banyak ladang-ladang santri ngurusi madrasah, ngurusi masyarakat, ngurusi masjid, pondok. Ini rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santri itu bila mana punya masalah, ini oleh Allah diberi jalan keluar yang baik. Ini santri. Coba maaf kalau orang bukan santri. Kalau santri punya masalah, tahajud ya, berdoa. Coba kalau orang bukan santri, kalau punya masalah kadang larinya ke dukun ya. Larinya ke dukun. Kan kalau yang bahaya nanti mengajar kesirikan yang bahaya ya. Kalau santri kan tidak. Santri kan punya masa ke kuburan ya, paling-paling. Itu santri. Dan orang takwa ini janji Allah, oleh Allah akan diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Dengan arti orang yang takwa itu, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Dia mencari rezeki tidak ngoyo, namun rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Sebaik-baiknya rezeki itu rezeki yang tidak diduga-duga. Dan rezeki yang membungahkan ada rezeki yang tidak terduga-duga. Itu rezeki yang khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu yang tidak terduga-duga. Namun santri itu awalnya masakot dahulu. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, itu santri awalnya masakot dahulu. Nanti barokah ya. Rezekinya barokah, kehidupannya barokah, keluarganya barokah. Itu santri. Rezekinya min haitsu la yahtasib, tidak bisa diduga-duga, tidak bisa diprediksikan. Itu santri. Dan bahkan ketika orang menjadi santri saja itu, ini kan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya, santri mondok tuh. Ini kan tidak ada santri mati kelaparan, kan tidak ada. Dan bahkan santri itu rezekinya dimudahkan oleh Allah. Misalkan saja santri kalau habis uang, ini kan tinggal pencet SMS atau WA sekarang ya. Ini kan rezekinya datang sendiri. Kalau suaminya nggak ngirim kan diamuk oleh istrinya itu. Ketika mondok saja, santri itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dalam kitabnya, kalau orang itu tahu martabatnya, derajatnya orang yang belajar di sisi Allah, maka orang akan mau berkhidmah kepada orang tersebut. Jadi santri itu masih jadi santri saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu santri. Ketika menjadi santri saja ini dimuliakan oleh Allah. Kalau orang tahu derajatnya santri, maka orang yang baik ini bersedia khidmah kepada santri tersebut. Apalagi kalau sudah mengajarkan ilmu. Dan inilah rahasianya. Kenapa? Maaf, orang-orang pesantren, kiai-kiai pesantren itu rata-rata anaknya minas sholihin was sholihat. Ini rahasianya, karena orang pesantren itu khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasul, khidmah kepada ulama, khidmah terhadap Islam, khidmah terhadap para muslimin. Dalam taklim kan ada ceritanya, ada mu'alim syekh. Ini kalau mengajarkan ilmu, kalau mulang, ini justru santri diutamakan. Santri diutamakan, anaknya malah tidak diutamakan. Sebab santri datang memang sungguh-sungguh niat belajar, jadi anaknya malah dikalahkan. Diulang keri-keri, santri didahulukan. Nah barokahnya dia khidmah kepada santri, mendahulukan santri, menghormati santri, maka barokahnya anak-anaknya kiai tersebut minal ulama il amilin. Ini rahasianya orang mulang demikian. Dan orang takwa oleh Allah dijanjikan kehidupannya di surga besok. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kebahagiaannya. Wa yatus sa'adah dukhulul jannah. Puncak kebahagiaan adalah masuk surga. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Walaupun orang di dunia sukses segala-galanya, namun kalau tidak masuk surga, maka dia orang yang cilaka. Jadi ghayatus sa'adah dukhulul jannah. Ini puncak kebahagiaan. Banyak orang yang mencari kebahagiaan. Banyak orang yang berharap kebahagiaan. Namun kebahagiaan adalah
orang masuk surga, itulah orang yang bahagia, itulah orang yang selamat. Banyak orang yang cari keselamatan, namun kebahagiaan, keselamatan adalah orang yang masuk surga. Dan orang yang mondokkan anak, ini rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang mondokkan anak, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Al-Maghfur lah ke Mbah Yakusan ya. Beliau bermodalkan takwa, apalagi beliau bermodalkan Al-Quran, sehingga beliau kehidupannya mapan. Ada yang menjamin, terus lingkungannya menjadi baiknya. Ini jasa-jasa beliau, jasa-jasa Mbah Kusen. Mbah Yakusan jasanya sangat luar biasa. Saya yakin awalnya masakot. Saya yakin Mbah Yakusan awalnya masakot, namun barokah. Saya juga ingat ya, bapaknya Gus Rifai, Al-Maflah Kiai Ja'far, itu ketika mondokkan putranya, itu mobil masih pinjam Gus ya, mobil masih pinjam. Terus anaknya dipondokkan, terus beli mobil. Inilah orang mondokkan anak, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita, ada sahabat, dan sahabat ini kehidupannya, kebiasaannya ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saudaranya membiayai, mengkosi. Terus saudaranya protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saudara saya hanya mengaji saja, ibadah, tidak kerja. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, kamu sebab dimudahkan rezekimu oleh Allah, sebab kamu membiayai saudaramu yang mondok. Jadi artinya orang yang membiayai anaknya di pondok, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya orang mondokkan anak bangkrut, itu tidak ada ceritanya. Bahkan ya, ini bukan saya yang menjawabnya. Saya pernah pengajian, yang menjawab bukan saya. Maaf. Kalau orang itu mensekolahkan anaknya di perguruan tinggi, ini kadang-kadang orang tua jual-jualannya, artinya nyewakan tanah dan lain-lain, nyewakan sawah. Namun kalau orang mondokkan anak, ini malah biasanya orang tuanya malah bisa beli sawah. Ini terjadi demikian. Kadang bisa nyewa sawah. Jadi orang yang mondokkan anak, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasianya bagi orang tua, bila mana rizkinya pas-pasan, maka silahkan anaknya dipondokkan. Nanti orang tua rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman akhir ya. Ini kita wajib mondokkan anak. Lihat orang tua mondokkan anak. Nikmatnya banyak orang ya, mempunyai anak itu di pondok. Dan nikmatnya banyak orang ketika hidup ini ketika di pondok. Di pondok itu makan apa saja kan enak, tidur enak walaupun tanpa kasur dan lain-lain. Ini kehidupan di pondok. Maka seolah-olah kalau orang itu tidak pernah mondok, tidak merasakan surga dunia. Ini nikmatnya di pesantren. Dan besok orang-orang yang takwa ini kan di surga. Ini akan mengajak anak yang di surga, akan mengajak kepada kedua orang tuanya di surga, supaya orang bahagia. Ini merupakan janji Allah. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok oleh Allah dipertemukan di surga di derajat yang lebih mulia supaya orang-orang beriman bahagia. Dan zuriyah itu satu zuriyah anak, bapak, ibu ya. Bila mana seorang orang tua mempunyai anak yang derajatnya besok di surga mulia. Sebab surga itu macam-macam tingkat-tingkatan. Bila mana orang tua itu di surga mempunyai anak di surga derajatnya mulia, maka anak akan mengajak kepada kedua orang tuanya di surga yang di derajat yang lebih mulia supaya orang-orang mukmin bahagia. Ini zuriyah bin nasab. Kedua zuriyah bis sabab. Zuriyah bis sabab itu karena murid dapat ridhonya gurunya, maka murid tersebut oleh Allah di surga dikumpulkan bersama gurunya di derajat yang lebih mulia supaya orang mukmin bahagia. Fafil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahab ayuksaru almar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Besok orang oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Jadi mahabbah kepada seseorang ini dampaknya sangat luar biasa, kemuliaan di akhirat. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bahagia, sangat bunga, sebab hanya simpati atau mahabbah kepada orang baik, orang soleh atau ulama, ini derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya mahabbah. Nanti banyak cerita orang mahabbah kepada ulama, kepada kiai, terus anaknya menjadi orang-orang yang solihin wasolihat. Ini dampak mahabbah ya. Banyak cerita orang yang senang dengan kiai, ini anak-anaknya sukses. Al-Hudur rahimakumullah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ya, orang belajar ilmu agama, orang berzikir, orang baca Quran, orang ibadah, orang sholat, ini tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan hati. Hati bersih, jauh dari unek-unek, hasad, iri dengki, sentimen. Gak taunya ya, hati itu menyebabkan sehat zahir. Di mana orang itu hatinya sehat, baik, bersih, maka jasadnya akan sehat. Ada cerita Pak Dr. Hakimnya, saya mempunyai kawan, dia sakit-sakitan, opname. Terus dia didatangi oleh kiai. Apa dawuh kiai? Jawab, itu didawuh, yang penting hatinya yang ayem, hatinya yang senang. Hanya bermodalkan hati senang, hati bersih, terus penyakit-penyakit itu hilang, penyakitnya itu hilang. Namun tentu dengan doa, juga dengan doa. Nah, orang supaya tenang, di antara baca Quran, baca la ilaha illallah. Nanti ada ulama yang mengatakannya, orang zikir itu merupakan mencerna makanan yang sangat luar biasa. Jadi makanan tercerna itu bukan hanya dengan gerak saja, namun zikir itu bisa mencerna makanan. Ini kan luar biasa. Kekuatan zikir kan luar biasa. Kadang orang dengan zikir ya, zaman dahulu truk saja diangkat ya, bom jatuh tanpa meledak di zaman dahulu. Namun bila mana zikir itu
dilakukan setelah dipenuhi hati bersih, maka zikir atau baca Quran ini akan berdampak hati yang bersih. Hati bersih ini kan sulit, jauh dari unek-unek hasad ini kan sulit. Semuanya orang itu mempunyai sifat sentimen, penyakit hati, kecuali hanya Nabi saja yang jaminan hatinya bersih. Kalau kiai nanti sentimennya kepada kiai lagi, kan repot. Hasad, pedagang dengan pedagang lagi, pejabat dengan pejabat lagi, calon DPR dengan calon DPR lagi, kan repot. Lah hati bersih ini supaya memunculkan akhlakul karimah. Karimah itu maknanya luas ya. Dia ihsan, dia sabar, dia mu'asharah bil ma'ruf terhadap keluarganya, menghargai istrinya, menghargai keluarganya, tanggung jawab terhadap keluarganya. Orang itu yang diterima oleh masyarakat, orang yang diterima oleh keluarga ini bila mana melakukan akhlakul karimah. Coba misalkan ibu ya, mempunyai suami gagah, ekonominya mapan, namun kalau pulang ngamuk, kira-kira ibu senang apa mboten Bu? Senang mboten Bu? Istri mulih ngamuk, napa suami mulih ngamuk, mabuk, senang napa mboten? Ini akhlak karimah, orang bisa diterima oleh keluarga, oleh masyarakat. Ini harus dengan akhlakul karimah. Dan karimah ini merupakan puncak Rasulullah diutus oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan yang maknanya luas. Namun akhlak karimah disinilah ada perbedaan antara orang pesantren dan orang di luar pesantren. Maaf, kalau orang di luar pesantren ini al-kalimah atau etika ini bukan karena Allah, mayoritas demikian, bukan karena Allah. Banyak orang luar pesantren sopan santun, namun kebanyakan bukan karena Allah. Buktinya kadang dia tidak sholat, tidak puasa. Namun kalau santri beral-kalimah ini karena Allah. Buktinya santri sholat, dia puasa. Kalam sufi mengatakan kullu sa'in laisa lillah fahwal maksiat. Segala sesuatu bila mana dilakukan tidak karena Allah, ini maksiat. Jadi akhirat itu atau pahala itu bila mana dilakukan itu lillah, karena Allah. Dan kanjeng Nabi pun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, dan kanjeng Nabi dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad dalam posisi budi pekerti yang mulia. Jadi artinya orang yang dinilai ini bukan ilmunya, bukan jabatannya, bukan amalnya, namun yang dinilai orang itu adalah akhlaknya. Akhlaknya baik. Dan kalimah ini dalam pesantren diteruskan, bukan berhenti di situ. Kalimah ini supaya memunculkan mencintai Allah atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mencintai Allah, dia ibadah kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia menjauhi larangan Allah, dia mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai orang-orang solihin, mencintai hambanya Allah, mencintai perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau orang mencintai Allah, itu puncaknya, puncak di atas puncaknya ajaran agama, baik itu baca Quran, baik itu sholat atau baca aurat atau puasa, ini puncaknya yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya. Qala ta'ala in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini turun asalnya orang banyak yang mengaku saya mencintai Allah. Orang Yahudi mengatakan nahnu nuhibbullah. Orang Nasara mengatakan nahnu nuhibbullah. Namun katakanlah Muhammad, jawablah mereka,
Kalau kamu mencintai Allah supaya kamu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, iman kepada Rasulullah, dan Rasul dijadikan suri tauladan. Kalau kamu cinta kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah, dan kamu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tidak diragukan. Kalau orang dicintai oleh Allah, kalau orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka tidak diragukan, maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Tidak diragukan. Karena banyak sekarang itu orang tidak mahabbah kepada Allah, ya, lupa kepada Allah. Dia senang makhluknya Allah, namun dia lupa terhadap sang Khalik, ya. Kan banyak orang senang burung, ya. Namun burung kan makhluk, terus dia tidak mencintai Allah. Banyak orang mencintai keindahan-keindahan pemandangan, namun dia tidak mencintai yang menciptakan keindahan tersebut. Nah, kalau orang dicintai oleh Allah, ini tidak diragukan, ya. Orang tersebut akan bahagia di dunia wal akhirah. Namun al-muhim yang dinilai itu bukan orang mengatakan ini uhibullah, namun yang dibilang-bilang yang dinilai orang itu mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit, ini yang sulit. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di antara orang yang dicintai oleh Allah, orang yang selalu bertobat. Jadi kalau orang ingin bahagia, ini puncaknya lagi, finishnya, ya, ini sebuah tobat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'annakum tuflihun. Supaya kamu bertobat wahai orang-orang mukmin, supaya kamu bahagia. Dengan arti kalau orang itu ingin bahagia, ini syaratnya harus tobat. Membaca astaghfirullahaladzim. Allah mencintai orang yang bertobat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, bersih zahirnya dan batinnya, hatinya bersih dari sentimen, hasad dan lain-lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan arti idza ahabballah abdahu razaqahu taubatan wa ihsanan. Kalau Allah itu mencintai hambanya, maka hambanya tersebut oleh Allah diberi mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dicintai oleh Allah, ini alamatnya orang tersebut mau berbuat baik kepada orang lain. Ini tanda-tandanya. Itulah yang kami sampaikan. La hawja Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.